mempersembahkan Alkitab dan amplop persembahan. Ayo teman-teman, kita beribadah bersama-sama. Selamat beribadah ya teman-teman. Terima kasih kau bangkit hidup, ku terima sorga terang. Kan ku ingat perkataanmu, ku percaya pengorbananmu. Kan ku ingat perkataanmu sepanjang hidupku. Terima kasih, oh Tuhan Yesus. Terima kasih kau rela mati. Terima kasih kau bangkit hidup. Shalom adik-adik, selamat pagi. Wah, senang sekali. Pagi ini kita diberikan hari yang baru. Tentu dengan semangat yang baru. Kita boleh datang kembali kepada Tuhan dan beribadah bersama. Iya betul Tante Anggun juga hari ini penuh dengan sukacita. Yuk kita sapa teman-teman kita pagi ini lewat pujian bertemu dalam kasihnya. Ayo adik-adik, ayo Tante Becky, ayo Om Reza. Siap, Tante. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Tuhan Yesus sungguh baik ya adik-adik. Kasih Tuhan selalu indah setiap hari. Baik itu pagi hari, siang hari, sore hari, ataupun malam hari. Tuhan Yesus selalu menemani kita semua. Iya Tante, kasih Tuhan tak pernah berkesudahan. Selalu baru setiap hari. Sekarang kita mau menyapa Tuhan Yesus melalui doa. Tuhan Yesus sudah melindungi kita dari tadi malam hingga pagi ini. Kita bisa beribadah bersama-sama. Yuk adik-adik, kita semua mau siapkan hati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah membangunkan kami dan saat ini kami siap untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Amin. Oh iya Tante Om, tahu tidak adik-adik itu baru aja menyelesaikan PTS. Ada yang udah selesai sih dari kemarin-kemarin, cuman ada juga yang baru selesai. Nah, selamat ya untuk adik-adik sudah selesai PTS-nya. Good job. Yeay. Nah, jangan lupa untuk tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, bagi adik-adik yang sudah mendapatkan hasil dari PTS-nya dan mendapatkan nilai yang baik, jangan langsung berpuas hati dulu ya, tapi tetap harus berdoa, bersyukur dan tetap rajin atau giat belajar. Betul ya Tante Om ya? Betul. Tapi untuk adik-adik yang nilainya masih kurang ya, jangan berkecil hati, jangan sedih. Berarti adik-adik harus lebih semangat lagi belajarnya. Dan juga jangan lupa yang paling penting, tetap berdoa, minta penyertaan
Tuhan. Tante, kalau begitu artinya kita harus berdoa setiap saat ya? Iya, Om. Mau saat susah ataupun senang. Kita mau selalu ingat Tuhan. Berarti jangan seperti adik di video ini ya Tante. Apa sih Om? Video yang satu ini Tante, kita lihat bareng-bareng yuk. Yuk. Tuh, lapar banget nih. Wah, mamaku nyiapin sandwich, aku makan ah. Loh, kamu kok nggak berdoa dulu, langsung makan? Kan aku lapar banget, udahlah nanti aja berdoanya. Tapi kan kamu seharusnya berdoa dulu. Bersyukur atas makanan dan minuman. Kamu juga harus minta Tuhan untuk memberkati makanan dan minuman yang akan kita makan. Kamu nih so bijak, sok ngatur-ngatur orang lain. Udahlah, aku nggak mau temenan sama kamu. Loh, kok dia marah? Kan aku cuma kasih tahu apa yang seharusnya dia lakukan. Udah, jangan sedih, gak apa-apa. Kita memang harus mengatakan yang benar, walaupun tidak mudah. Aku yakin suatu saat nanti dia akan mengerti dan Tuhan akan mengubah hatinya. Oh, gitu. Makasih ya sudah menghibur aku. Aku kira aku yang salah sudah membuat dia marah. Gak kok, apa yang kamu lakukan itu sudah benar. Teman-teman tidak mudah mengatakan yang benar, tapi jangan menyerah ya. Tuhan pasti menolong kita. Aduh, kenapa ya dia marah-marah? Aduh, itu kan menyakiti hati teman. Bukan cuma hati teman yang sakit, tapi hati Tuhan Yesus yang melihat juga pasti sakit. Iya Tante Anggun, terkadang kita lupa dan membiarkan emosi kita mengendalikan kita. Kita tidak sadar bahwa apa yang kita perbuat adalah salah dan menyakiti hati orang lain. Dan juga yang Tuhan, ada di sekitar kita ya, dan juga hati Tuhan. Iya, Tante. Bukan hanya kita, orang lain juga bisa melakukan hal tersebut. Di saat itulah kita sebagai anak-anak Tuhan harus berani mengingatkan apa yang benar. Memang tidak mudah ya, seperti Vanka tadi ya. Iya, Tante. Iya, seperti Vanka tadi. Tetapi kita harus melakukan itu dan kita percaya bahwa Tuhan akan memimpin kita. Nah, apakah adik-adik pernah menyerah untuk mengingatkan teman-teman kita tentang apa yang seharusnya dilakukan? Pernah nggak ya? Yuk sekarang kita mau mengakui kesalahan kita dalam doa pengakuan dosa. Doa pengakuan dosa akan dipimpin oleh teman kita Evan. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang Tuhan sudah beri. Kami di sini berkumpul memohon ampunilah dosa-dosa kami. Kami berjanji tidak akan melakukannya lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Evan sudah memimpin kita semua dalam doa pengakuan dosa hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, karena kita semua sudah menerima pengampunan dari Tuhan Yesus, itu tentunya akan menjadi semangat bagi kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang berani bersaksi tentang Tuhan Yesus. Kita mau melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, dan kita tidak akan mundur lagi. Seperti pujian, bila ku ingat cinta Tuhanku. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku,
adik-adik, waktu yang kita tunggu-tunggu sudah tiba. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Iya Om, firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Om Julius. Yeay! Kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian Kitab Suci Hartaku. Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya adik-adik di rumah? Penuh sukacita bukan? Ya, Om Julius hari ini mendapatkan kesempatan untuk bercerita. Nah, Om Julius tanya nih sama adik-adik di rumah. Apakah adik-adik sudah memberitakan firman Tuhan hari ini? Wah, ada yang belum tahu bagaimana harus memulainya. Tapi apakah ada yang masih malu juga? Khawatir, takut, bahkan tidak percaya diri. Adik-adik, Tuhan Yesus sedih loh kalau kita tidak mau atau khawatir dalam memberitakan firman Tuhan. Tapi jangan khawatir adik-adik. Kali ini Om Julius mau berbagi cerita tentang firman Tuhan, tentang Rasul Paulus dan Bapak Timotius yang akan membuat kita mau dan tetap setia memberitakan firman Tuhan meskipun ada kesulitan. Ya, tapi sebelum Om Julius bercerita, Om mau berbagi keceriaan nih loh dalam bermain sulap. Oke? Mau? Oke. Baik adik-adik, sulap kali ini adalah Om pegang amplop dan uang. Om masukkan ke dalam amplop uang ini. Perhatikan ya, perhatikan ya. Oke, sudah masuk. Sudah ya? Sudah masuk. Om coba gunting. Satu, perhatikan adik-adik di rumah. Ya. Perhatikan. Perhatikan. Simsalabim. Loh, duitnya tidak terpotong. Gimana ya caranya? Ini cuman trik adik-adik. Om Julius akan berbagi trik ini, tapi setelah kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mau? Oke. Oke adik-adik, sudah siap Alkitabnya? Sudah? Oke, sudah siap ya? Ya, kali ini bacaan Alkitab hari ini terambil dari 2 Timotius 3 ayat 10 sampai dengan 17. Coba disiapkan Alkitabnya. Ayo kita siapkan ya. 2 Timotius 3 ayat 10 sampai dengan 17.
Sudah siap? Sudah siap ya? Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan kasih karunia-Mu, karena hari-hari ini penuh dengan sukacita yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, hari ini, pagi ini, kami akan membaca firman Tuhan yang terambil dari 2 Timotius ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus memberikan kami kekuatan dan pengertian, sehingga apa yang kami baca dapat kami renungkan dan kami pahami serta kami jalani dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus saja kami telah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sudah siap ya? 2 Timotius 3 ayat 10 sampai dengan 17. Om bacakan ya. Adik-adik di rumah menyimak ya. Iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara, seperti yang telah ku derita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu ku derita, dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia, kepunyaan Allah, diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Itu tadi firman Tuhan yang kita bacakan ya adik-adik ya. Nah, adik-adik masih ingat cerita minggu-minggu lalu, siapa itu Bapak Timotius itu? Ya, dia adalah anak rohani dari Rasul Paulus yang bersama dengan Rasul Paulus memberitakan firman Tuhan. Timotius itu pemalu loh adik-adik, meski sangat penakut, tapi penuh kasih sayang. Ya, ketika Rasul Paulus berada di dalam tahanan, karena saat itu pemerintah Roma tidak suka dengan orang Kristen yang tidak mau menyembah kaisar. Nah, saat itu Timotius merasa kehilangan figur seorang rasul untuk membimbing dan mendampingi Timotius dalam memberitakan firman Tuhan adik-adik, dan akhirnya membuat percaya diri Timotius berkurang adik-adik. Saat itu juga banyak ajaran-ajaran sesat yang menyimpang dari kebenaran Allah. Memang
Ajaran sesat itu menawarkan kesenangan adik-adik, tapi itu cuman sesaat, sementara. Seperti contohnya ketika adik-adik di sekolah ulangan, ya, terus menyontek. Memang dengan menyontek akan mendapatkan nilai bagus, ya. Tapi itu adalah perbuatan yang tidak disukai oleh Tuhan Yesus, adik-adik. Dan tentunya dengan menyontek kita akan dirugikan, yaitu perbuatan yang merugikan diri sendiri, adik-adik. Nah, oleh karena itu Rasul Paulus mendengar kesulitan yang dihadapi oleh Timotius dalam pemberitaan firman Tuhan, maka Rasul Paulus mendukung, menguatkan, dan menyemangati melalui suratnya kepada Timotius, agar Timotius tetap setia kepada ajaran Tuhan, serta menegur dengan lembut, ya, menyatakan yang salah dan menasehati dengan segala kesabaran, adik-adik. Karena kesetiaan itu akan semakin kuat ketika ada tantangan, ya kan? Yang akan menumbuhkan iman. Seperti ayat Alkitab tadi, yang ayat ke-17 tadi, ya, yang Om bacakan, ya. Nah, ayat 17. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ibarat sebilah pisau, adik-adik. Kalau terus-menerus diasah, maka pisau itu semakin tajam. Ya kan? Demikian juga Timotius, adik-adik. Rasul Paulus mempertajam kesetiaan tentang ajaran Tuhan Yesus yang akhirnya membuat Timotius setia sampai akhir. Demikian juga kita, adik-adik, seperti Timotius, kita juga harus diasah, ya. Kita juga harus menghadapi tantangan itu, ya. Harus bisa. Seperti Om kasih contoh, ya. Adik-adik di sekolah, tentunya adik-adik harus siap melewati tantangan dalam bentuk ujian sekolah untuk naik kelas, bukan? Ada ujian toh? Iya. Dan akhirnya adik-adik bisa melewati tantangan dalam ujian itu dengan giat dan tekun belajar. Ya. Ya. Nah, dari cerita di atas, Om Julius mau mengajak adik-adik, ayo kita harus berani bersaksi di dalam kehidupan kita. Berani berbuat benar dan baik, serta menghindari perbuatan dosa, ya. Tidak malu menceritakan kepada setiap orang tentang firman Tuhan. Tidak perlu khawatir, adik-adik, dan tidak perlu takut, sebab Tuhan Yesus pasti menolong kita. Seperti dari firman Tuhan yang kita baca tadi, meskipun Rasul Paulus merasa menderita dan kesulitan, tetapi Tuhan telah melepaskan penderitaan dan kesulitan itu daripadanya. Wow, luar biasa, ya. Om Julius juga kadang mengalami kesulitan kok dalam mempersiapkan bahan ajaran untuk disampaikan kepada adik-adik. Tetapi Om Julius memohon pertolongan Roh Kudus agar bisa mempersiapkannya dan menyampaikannya dengan baik kepada adik-adik, ya. Nah, untuk mengingat cerita Om
hari ini Om ajak adik-adik untuk membaca ayat hafalan yang terambil dari 2 Timotius 4 ayat 2 ya. Dibuka Alkitabnya, tidak jauh dari yang ayat yang kita baca tadi ya. 2 Timotius 4 ayat 2. Sudah dapat? Sudah ya? Mari kita sama-sama membacanya. Ya. 1, 2, 3. Beritakanlah firman, setiap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihati dengan kesabaran dan pengajaran. Agak panjang ya, tapi kalau diulang-ulang pasti hafal. Oke, kita coba sekali lagi ya. 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajarannya. Luar biasa firman Tuhan kali ini adik-adik. Nah, untuk itu yuk kita minta pertolongan Roh Kudus agar kita bisa melewati tantangan. Meskipun sulit, Om yakin dan percaya Tuhan Yesus pasti membantu. Dan kita harus mau melewati tantangan itu dan menjadi saksi tentang Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman pagi ini, dan firman ini sungguh akan membuat kami menjadi percaya diri, menjadi semangat, dan akan melewati tantangan untuk menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Bimbing kami melalui Roh Kudus, sehingga kami mau memberitakan tentang ajaran Tuhan Yesus, tentang cerita Tuhan Yesus, bagaimana Engkau mengasihi semua umat manusia. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dan kami mau menjadi saksi bagi Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah bersyukur dan berdoa. Amin. Nah adik-adik, sesuai dengan janji Om Julius akan membagikan trik tadi, trik sulap tadi. Ya. Siapkan amplop dan siapkan uang kertas. Ya, siapkan uang kertas. Tetapi rahasianya ada di balik amplop ini. Apa itu? Lubangkan dahulu sebesar, selebar dari uang kertas yang kita akan masukkan. Ya. Nah, jadi prakteknya seperti ini. Masukkan, ya. Masukkan, maka terlihat ya di belakang kan? Ya kan? Ini dibalik gini. Nah, ini ambil gunting. Maka guntingnya harus melewati dari uang kertas ini. Ya, kita praktekkan ya. Gunting, 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 dan kita lewati dari mata dari uang kertas tersebut. Gunting, gunting, gunting. Kelihatan ya? Maka kalau ditarik, uang kertasnya tidak akan tergunting. Luar biasa adik-adik. Adik-adik bisa mencoba. Dan ini cuma untuk hiburan saja. Silakan mencoba. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Adik-adik, Tuhan Yesus mau kita anak-anaknya untuk berani melewati tantangan saat bersaksi tentang Tuhan Yesus. Seperti siapa tadi? Timotius dalam firman Tuhan hari ini. Walaupun adik-adik masih kecil, kita bisa bersaksi dengan cara tidak malu bercerita tentang Tuhan Yesus.
kepada siapa? Orang lain, semua orang, Tante. Tetap semangat menyanyi meskipun kurang pandai menyanyi gitu ya. Apalagi ya, berani memimpin doa dalam ibadah anak. Wah, adik-adik tuh berani-berani ya, keren. Terus apa lagi ya? Tidak patah semangat dalam bersaksi dan mengajak orang lain untuk percaya kepada siapa? Tuhan Yesus. Juga tidak takut dijauhi, dikucilkan karena memberitakan firman Tuhan. Walaupun tidak mudah adik-adik, akan banyak tantangan nantinya, namun kita percaya siapa yang akan menolong kita? Roh Kudus. Roh Kudus yang akan memberikan kita kemampuan. Yes, Tante, itulah yang Tuhan mau kita lakukan. Seperti ayat hafalan kita dari 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Wah, yuk kita ucapin bersama-sama ya. Sama-sama yuk Om. Oke, aku hitung. 3, 2, 1. 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Mantap. Nah, adik-adik, meskipun menghadapi tantangan saat bersaksi tentang Tuhan Yesus, jangan menyerah. Ingat selalu bahwa kita punya Tuhan Yesus yang akan memampukan kita. Nah, mari kita angkat pujian, Ku Mau Cinta Yesus. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Sekarang kita mau mengungkapkan rasa syukur kita atas berkat yang sudah Tuhan berikan pada kita melalui persembahan. Ayo adik-adik, seperti biasa. Adik-adik, siapkan amplop persembahannya, masukkan uang persembahannya ke dalam amplop. Setelah ibadah adik-adik sampaikan persembahannya kepada mama atau papa agar ditransfer ke rekening gereja. Nah, sekarang kita mau naikkan pujian Betapa Hatiku.
Adik-adik, mari kita bawa persembahan kita dalam doa persembahan yang akan dipimpin oleh adik Eugenia dari kelas ATB. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu sampai dengan hari ini. Saat ini kami sudah memberikan persembahan yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya apa yang kami berikan berkenan kepadamu ya Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih adik Eugenia sudah memimpin doa persembahan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, bagi adik-adik yang ingin melayani dalam ibadah, baik memimpin doa pengakuan dosa atau doa persembahan atau doa pembuka atau yang lainnya, adik-adik boleh menghubungi Om dan Tante pelayan anak di kelas adik-adik masing-masing. Nanti akan dijadwalkan. Betul Om. Jadi adik-adik jangan malu-malu ya untuk bilang sama Om atau Tante di kelasnya. Nanti adik-adik harus tetap semangat kalau videonya harus direkam ulang. Masih ada yang kurang, rekam ulang lagi ya. Harus berulang-ulang ya, tetap semangat karena kita mau memberikan apa Tante Anggun? Yang terbaik. Yes, memberikan yang terbaik. Mantap Tante Becky. Oke adik-adik, sekarang saatnya kita aktivitas untuk kelas AKT. Kita akan sharing tentang kesulitan dalam bersaksi. Nanti kalau sudah aktivitasnya bisa ditulis, lalu difoto, terus dikirim ke WA group atau boleh juga direkam nih dengan durasi 1 menit ya. Nah lalu juga dikirim ke WhatsApp grup kelas masing-masing supaya di minggu depan bisa ditayangkan setelah ibadah. Semangat adik-adik, berikan yang terbaik buat Tuhan. Oke, sebelum kita mengakhiri ibadah pagi ini, Tante dan Om mau menyampaikan pesan-pesan untuk adik-adik semua. Apa tuh? Yang pertama pesannya adalah adik-adik saat pergi keluar rumah ingat selalu pakai masker, terus gunakan juga sabun dan air yang mengalir atau hand sanitizer ya, jaga tangan kita tetap bersih. Tante Becky. Kedua ya adik-adik, jaga kebersihan dan kesehatan dan makan makanan yang sehat, bergizi dan bersih. Terus ketiga, jangan lupa minum susu dan vitamin supaya tubuh kita selalu sehat dan tidak mudah kena virus. Satu lagi adik-adik, selalu berdoa kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan selalu menjaga kita semua. Dan baca renungan starnya ya adik-adik, atau bisa juga dengar renungan dari podcast Shemanya setiap hari. Iya, Tante Anggun, sebentar Tante Anggun. Iya, Tante Lisha. Sebelum kita berdoa, yuk sekali lagi kita mau mengucapkan lagi ayat hafalan kita hari ini. Oke. Dari mana tadi? Adik-adik sudah hafal nih kayaknya. Iya. 2 Timotius 4 ayat 2. Sama-sama yuk. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Yeay. Kita mau setia memberitakan firman Tuhan meskipun menghadapi tantangan. Siap Tante Lisha. Nah sekarang mari kita siapkan hati kita untuk berdoa menutup ibadah kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa, Kau sudah pimpin ibadah kami pada pagi hari ini dari awal sampai selesai. Ya Tuhan, hari ini kami belajar Tuhan bahwa Tuhan mau kami menjadi anak-anak Tuhan yang berani menghadapi tantangan pada saat kami menceritakan tentang kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami tahu bahwa jalan ke depan tidak akan mudah, tapi kami percaya Tuhan akan menolong dan membimbing kami. Tuhan akan membantu kami dalam perkataan kami, tingkah laku kami, segala hal yang akan kami lakukan untuk menyatakan tentang kasih Tuhan kepada sesama kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dan jika sebentar lagi kami akan berpisah Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami akan menutup ibadah kami pada pagi hari ini, kami percaya Tuhan saja yang akan selalu berserta dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Jangan lupa join Zoom perayaan Pekan Anak ya. Tuhan Yesus memberkati. Bye.
juara. Oh iya, Tante Vivi juara. Iya, iya. Soalnya ikut lomba. Oh lah, keren banget. Oh Yesus, aku orang berdosa. Oh, aku perlu pengampunan-Mu. Oh Yesus, hanya Kaulah yang mampu selamatkan jiwaku. Terima kasih, oh Tuhan Yesus. Terima kasih, Kau rela mati. Terima kasih, Kau bangkit hidup. Hari ini aku akan cerita tentang bahwa Tuhan Yesus itu hebat. Waktu itu aku sedang ujian. Aku pulang dari ujian sekolah, aku sakit malamnya. Sakit apa? Sakit batuk, flu, ingusan hidungnya. Terus aku belum selesai ujian, masih ada 3 tema lagi. Terus aku berdoa kepada Tuhan dan Tuhan menyembuhkan aku. Terus aku ternyata ikut ujian susulan, tidak ikut ujian bersama teman yang lain. Walaupun aku ikut ujian susulan, aku tetap bahagia dan senang. Terima kasih Tuhan Yesus. Dadah.